Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-27. Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Kita akan membacakan ayat ini secara bergantian. Saya akan membacakan ayatnya yang genap, kemudian Bapak Ibu akan membacakan ayatnya yang ganjil, demikian seterusnya. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, 2 macam dasar. Demikian firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi ketika orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, diberkatilah kiranya kita yang membaca, merenungkan, serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu, untuk mengawali perenungan kita pada hari ini, saya ingin mengawalinya dengan memberitahu suatu informasi bahwa tema tahunan gereja kita pada tahun 2025 ini adalah growing deeper gitu ya, atau artinya bertumbuh lebih dalam. Bertumbuh lebih dalam hal apa ya? Bertumbuh lebih dalam tentunya di dalam relasi atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan bagaimana caranya untuk bertumbuh di dalam relasi atau hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, minggu lalu di dalam khotbahnya Pak Kris menstimulir kita ya, bagaimana caranya menjadi orang percaya yang bertumbuh di dalam relasi dengan Tuhan, yakni dengan berjalan bersama Tuhan day by day. Merenungkan firman Tuhan itu hari demi hari. Dan khotbah pada hari ini adalah kelanjutan daripada khotbah yang telah disampaikan minggu lalu. Bagaimana caranya kita menjadi pelaku firman day by day, yaitu dengan melakukan firman itu sendiri. Itulah yang menjadi tema kita pada hari ini. Action, aksi, melakukan. Nah Bapak Ibu, tapi sebelum kita masuk ke dalam perikop kita, bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu, maka kita perlu menyadari suatu realita bahwa sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, manusia itu hidup di bawah hukum Taurat. Manusia yang hidup di bawah hukum Taurat berlomba-lomba mengusahakan hidup yang sesuai dan berkenan kepada Tuhan. Misalnya di dalam hal apa? Membaca firman Tuhan, menggali firman Tuhan, memberikan persembahan, mengasihi sesama, memberikan persepuluhan gitu ya. Tujuannya supaya apa? Supaya manusia itu sendiri berkenan di hadapan Allah. Tetapi Bapak Ibu, Rasul Paulus di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14 mengatakan bahwa kita ini bukan lagi manusia yang hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita adalah manusia yang hidup di bawah hukum kasih karunia Tuhan. Karena kenapa? Karena Kristuslah yang membuat hukum yang tadinya mengekang itu menjadi hukum yang bersifat anugerah. Apakah itu artinya ketika kita berada di bawah hukum kasih karunia, kita nggak usah lagi melakukan aktivitas agamawi, disiplin rohani seperti bersaat teduh, membaca Alkitab? Bukan Bapak Ibu ya, Rasul Paulus
Tujuan Rasul Paulus menyampaikan ayat ini bukan menganjurkan kita untuk tidak melakukan aktivitas rohani gitu ya, seperti bersaat teduh, melakukan disiplin rohani. Tetapi Rasul Paulus mengajak kita untuk berpikir bahwa kita sebagai manusia yang hidup di bawah hukum kasih karunia Tuhan seharusnya menyadari bahwa ketika kita melakukan disiplin rohani itu bukan lagi suatu kewajiban, itu bukan lagi suatu perintah, tetapi ini adalah hak istimewa kita sebagai anak-anak Allah yang memang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini relasi dengan Tuhan melalui Kristus itu adalah hak istimewa. Jadi artinya apa? Ketika kita menyadari bahwa kita berada di bawah hukum kasih karunia Kristus, kita menyadari bahwa ketika kita berelasi dengan Tuhan bukan lagi suatu kewajiban, suatu keharusan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena Kristus telah memperkenankan kita di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kita memiliki hak untuk berelasi, untuk berkomunikasi dengan Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, relasi dengan Tuhan itu adalah hak istimewa. Nah Bapak Ibu, berbicara tentang hak, bukankah kita lebih senang menerima hak kita gitu ya, dan lebih senang untuk melakukannya daripada melakukan kewajiban. Karena ketika melakukan kewajiban itu ada unsur paksaan di dalamnya. Tetapi ketika kita menerima hak kita dan melakukan hak kita, bukankah kita lebih cenderung melakukannya dengan senang hati? Misalnya ketika seseorang datang beribadah dengan motivasi atau inisiatif atau kesadaran dari dirinya sendiri bahwa dia memang datang beribadah karena dia butuh Tuhan. Beribadah adalah respons sebagai orang percaya untuk menyembah Tuhan yang telah melindungi hidupnya. Ketika dia datang ke gereja, maka hidupnya akan menikmati ibadah itu. Dia bernyanyi, memuji Tuhan, bertepuk tangan, tidak diam gitu ya, seperti patung di ruangan ibadah. Tetapi berbeda dengan orang yang datang karena paksaan gitu ya, karena kewajiban. Misalnya karena dipaksa oleh istri gitu ya, karena dipaksa oleh orang tua gitu ya. Berbeda sekali rasanya, mungkin akan datang ibadah, tetapi mungkin tidak bisa menikmati ibadah itu, mungkin juga tidak menyanyi, tidak bertepuk tangan. Nah Bapak Ibu, ternyata hak dan kewajiban itu berbeda. Kewajiban itu mengharuskan kita untuk melakukan perintah, sedangkan hak itu mewajibkan kita untuk melibatkan inisiatif diri kita. Jadi jikalau kita kaitkan dengan relasi kita dengan Kristus, ketika kita bersaat teduh, ketika kita membaca firman, ketika kita memberi persembahan, memberikan persepuluhan, apakah itu lahir dari kesadaran kita bahwa ini adalah hak kita yang Tuhan berikan untuk kita boleh memberi, untuk kita boleh berelasi, berkomunikasi dengan Tuhan. Atau kita melakukannya karena kewajiban semata, supaya kita terlihat lebih rohani dibandingkan dengan teman-teman kita. Atau supaya kita juga kalau masuk di dalam cross, kita tidak hanya menganga-menganga saja, tetapi ada sesuatu hal yang kita bagikan kepada teman-teman kita. Karena kalau tidak ada yang kita sharingkan, tentunya kita malu gitu ya. Nah, apa yang memotivasi kita selama ini ketika kita melakukan disiplin-disiplin rohani yang kita terapkan, terutama bersaat teduh, membaca firman Tuhan, menolong orang lain, memberikan persembahan, persepuluhan, datang beribadah, pelayanan. Apakah ini didasari atas kesadaran kita bahwa ini adalah hak kita, sehingga kita melakukannya dengan senang hati, bukan karena terpaksa? Apa yang memotivasi kita, Bapak Ibu? Bapak Ibu, di dalam bagian Alkitab lain, di awal khotbahnya di Bukit Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi
orang yang melakukan firman Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, di dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ketika kita berelasi dengan Tuhan, ketika kita berjalan dengan Tuhan hari demi hari, maka kita akan menemukan di dalamnya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana jika kita sendiri tidak mau, tidak ada motivasi untuk berelasi dengan Tuhan, tidak senang, tidak merindukan relasi dengan Tuhan di dalam hari-hari kita, di dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya bagi kita sekali lagi adalah, apakah kita sudah melihat disiplin-disiplin rohani itu sebagai hak kita, sehingga kita senang melakukannya, atau kita melihatnya sebagai suatu kewajiban? Lalu bagaimana ya kita tahu bahwa ketika kita berelasi dengan Tuhan itu memang lahir dari kerinduan kita atau lahir dari kesenangan kita yang pengen berkomunikasi dengan Tuhan? Bagaimana kita tahu? Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu perikop yang merupakan bagian penutup dari khotbah Tuhan Yesus di bukit ya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Tuhan Yesus itu mengawali khotbahnya di dalam Matius pasal 5 dan kemudian mengakhirinya di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Nah, di dalam perikop ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu menyatakan atau menggambarkan dua macam pendengar gitu ya, pendengar dari khotbahnya. Pertama adalah ada dua tipe gitu ya. Pertama adalah pendengar yang bijaksana di dalam ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi tipe orang yang pertama adalah pendengar yang bijaksana, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, juga membangun rumah di atas batu. Nah, tipe yang kedua adalah di dalam ayatnya 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Tipe yang kedua adalah pendengar yang bodoh. Bapak Ibu, bodoh dalam hal ini bukan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, buta huruf gitu ya. Bodoh dalam hal ini artinya orang yang mendengar firman Tuhan, khotbah Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak melakukannya atau tidak menerapkannya di dalam hidup mereka. Mereka menolak firman Tuhan, mereka lebih suka melakukan apa yang menjadi agenda mereka, ambisi-ambisi pribadi mereka, seperti khotbah Pak Kris minggu lalu ya. Dan mereka ini diibaratkan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang menarik ya dalam bagian ini. Tuhan Yesus itu menggunakan dua metafora, yaitu batu dan pasir. Nah, batu dalam hal ini Bapak Ibu melambangkan firman Tuhan yang kokoh gitu ya. Batu, kita tahu bahwa batu itu tidak mudah goyah, keras, kokoh, stabil, dan ini melambangkan firman Tuhan itu sendiri gitu ya, yang tidak berubah-ubah dari sejak permulaan sampai kepada kekekalan gitu ya. Dan kemudian metafora yang kedua adalah pasir. Nah, pasir ini memiliki karakter ya rentan ya atau rapuh gitu, mudah goyah ketika ada angin gitu ya. Pasir ini mudah bergeser gitu ya. Nanti di daerah kita kan dekat pantai, nanti kalau Bapak Ibu pergi ke pantai atau teman-teman juga pergi ke pantai, ya coba ya bereksperimen gitu ya, meniup pasirnya. Kalau kita meniup pasir, pasti pasir itu akan berpindah tempat gitu ya, karena dia sangat kecil sekali gitu ya. Dan dia juga mudah dihanyutkan oleh air. Nah, pasir ini melambangkan apa Bapak Ibu? Pasir ini melambangkan hal-hal yang fana, hal-hal yang
bersifat temporary atau sementara gitu ya. Kalau kita misalnya kaitkan di dalam kehidupan kita, apa sih hal-hal yang fana dan hal-hal yang sementara itu? Hal-hal yang fana dan sementara itu adalah ya seperti kekayaan, keinginan duniawi, jabatan, status, pasangan hidup, anak-anak, dan segala hal yang mungkin tampaknya penting ya dalam hidup ini. Misalnya studi gitu ya. Kita mungkin menghabiskan waktu kita untuk mengerjakan, untuk menghidupi hal-hal yang sementara ini. Tetapi pada dasarnya hal-hal ini tidaklah kekal. Mereka suatu waktu bisa hilang, harta suatu waktu bisa habis, lenyap gitu ya. Pasangan suatu waktu bisa meninggalkan, anak sewaktu-waktu bisa meninggalkan. Jadi Bapak Ibu, apa yang membedakan kedua hal ini gitu ya. Nah, mari kita membaca ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-27. Di dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat yang ke-27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, di dalam bagian ini Tuhan Yesus berkata bahwa ketika hujan, banjir dan angin datang, dan hujan dan banjir ini tidak hanya datang kepada satu rumah tetapi juga kepada dua rumah yang Tuhan Yesus sebutkan di dalam perikop ini, maka yang bertahan terhadap banjir itu sendiri adalah rumah yang didirikan di atas batu. Nah, Bapak Ibu, hujan, banjir dan angin ini tentunya melambangkan ujian hidup ya, ujian hidup yang tak terelakkan yang bisa termanifestasi di dalam pergumulan-pergumulan yang kita temui setiap hari, misalnya kehilangan orang yang kita kasihi, kesulitan di dalam hal ekonomi gitu ya, kesulitan di dalam pekerjaan, kesulitan di dalam usaha, kesulitan di dalam berelasi, tantangan dalam pekerjaan, konflik dengan sesama. Ini adalah badai-badai hidup yang kita hadapi setiap hari. Nah, menariknya Bapak Ibu, kita bisa menemukan pesan tersirat di dalam kedua ayat ini. Apa pesan tersiratnya? Nah, baik tipe orang yang pertama dan tipe orang yang kedua yang mendirikan rumahnya di atas batu dan di atas pasir sama-sama dilanda oleh badai kehidupan. Sama-sama dilanda oleh badai kehidupan. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita memilih, ketika kita dipanggil untuk percaya kepada Yesus, bukan berarti kita bisa terlepas dari badai hidup ini. Bukan berarti kita tidak lagi mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Justru melalui kesulitan-kesulitan itu kita diuji. Apakah iman kita kokoh? Apakah iman kita tidak goyah ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan ini? Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya bagi kita, di manakah pada saat ini kita letakkan fondasi hidup kita? Di atas batu yang teguh itu atau di atas pasir? Di atas firman Tuhan atau di atas agenda-agenda kita, angan-angan kita, harapan-harapan kita yang belum tentu tercapai? Di mana kita meletakkan fondasi hidup kita? Di atas batu, yaitu firman Tuhan, Kristus itu sendiri, atau pasir, hal-hal yang sementara itu. Pekerjaan kita, anak-anak kita, pasangan kita. Kita lebih menghabiskan waktu untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk hal-hal yang bersifat sementara. Nah, Bapak Ibu, karena tema kita hari ini adalah mengenai melakukan firman Tuhan, tentunya kita harus membangun hubungan relasi dengan Tuhan melalui firman itu sendiri. Dan ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah Bapak Ibu. Karena kita melewati proses yang panjang gitu ya. Membangun hidup atas firman Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Karena kita perlu memahami, perlu mendengar sebelum melakukannya.
Nah, Bapak Ibu, kata mendengar di dalam pengertian bahasa Inggris ini diartikan di dalam dua arti. Pertama, ada yang diartikan hearing gitu ya. Hearing itu artinya apa gitu ya? Mendengar secara pasif seperti suara motor, suara air. Ini adalah suara-suara yang familiar dengan kehidupan kita sehari-hari ya, suara lalu lintas gitu ya. Seperti suara ngorok pasangan di malam hari gitu ya, ada pasangannya yang ngorok di malam hari. Itu adalah suara yang familiar seperti suara anak bayi di malam hari gitu ya. Nah, mendengar dengan hearing adalah mendengar tanpa menemukan makna. Kayak karena kita sudah terbiasa dengan suara-suara itu gitu ya. Tapi ada mendengar yang kedua yaitu listening. Listening ini berarti mendengar dengan penuh perhatian, menginternalisasi, merefleksikan apa yang kita dengar. Nah, kalau kita mengaitkannya dengan firman Tuhan, kita dipanggil bukan hanya untuk sekedar mendengar, tapi terkadang kita jatuh di dalam realita ini Bapak Ibu, karena kita ngerasa, oh saya sudah pernah mendengar khotbah ini, sehingga kita take it for granted gitu ya, tidak lagi benar-benar menghayati firman Tuhan itu sendiri. Sehingga firman Tuhan itu mental, tidak mengubah hidup kita sama sekali, lewat begitu saja. Masuk di kuping kanan, keluar di kuping kiri. Tetapi kalau listening, meskipun kita sudah membaca firman Tuhan itu berulang kali, tapi ketika kita berusaha untuk masuk, menggalinya gitu ya, menggali kekayaannya, maka ada saja sesuatu hal yang baru yang mungkin Tuhan katakan kepada kita yang mengubahkan hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saya ingat sekali ya ketika saya mengambil mata kuliah pastoral counseling di semester 5 dan semester 6 selama saya masih studi gitu ya. Setiap minggu kita diminta untuk menganalisa kasus-kasus kehidupannya yang tidak ada akhirnya ini gitu ya. Kita menganalisa kasus di dalam rumah tangga, kita menganalisa kasus di dalam di dalam pekerjaan gitu ya, dan kasus-kasus lainnya. Nah, tugas ini mengharuskan saya dan teman-teman saya untuk menganalisa sebenarnya inti daripada masalahnya apa, kenapa orang ini jadi begini, responnya terhadap masalahnya seperti apa, dan kita menuliskannya di dalam kertas dan juga men-sharingkannya di dalam kelas. Saya ingat sekali Bapak Ibu, di dalam 2 semester, di dalam minggu ke minggu mengerjakan tugas ini, saya hanya mendapat pujian 1 kali dari dosen saya. Selain itu saya mendapat komentar. Komentarnya apa? Lisda, you kurang listening, you kurang empati, you tidak bisa memahami apa masalah dari orang ini, you kurang listening. Jadi minggu demi minggu komentar yang saya terima itu adalah, Lisda, you kurang listening gitu. Saya juga ketika diperhadapkan dengan komentar ini Bapak Ibu, saya tidak mengerti. Listening itu apa sebenarnya? Bukankah saya sudah menganalisa dengan baik? Bukankah saya sudah berusaha untuk melihat bagaimana posisi orang ini gitu ya di dalam masalahnya gitu. Ternyata masih saja, Lisda you kurang listening dan Lisda you kurang empati. Sehingga apa yang jadi, ya analisa saya wrong dan salah terus gitu ya. Tapi puji Tuhan untungnya dosen saya berbaik hati, saya bisa lolos dari kelas yang mematikan itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, di dalam peristiwa ini dan realita ini ternyata saya menemukan bahwa untuk mendengar dengan listening itu, memberikan perhatian itu memang sangat sulit gitu ya. Karena di dalamnya kita dituntut untuk masuk ke dalam peristiwa itu. Kita mengaitkan peristiwa itu dengan realita hidup kita. Dan ini adalah proses yang sulit karena ini membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan waktu untuk berpikir, mengambil waktu untuk berdiam diri gitu ya. Nah, tapi realitanya kenapa saya gagal? Karena saya tidak punya cukup waktu untuk menganalisa. Gitu. Karena saya terdistraksi dengan tugas-tugas kuliah lain, paper-paper yang lain. Ya, sehingga wajar saya jika dosen saya gitu ya, Pak Yakub gitu ya, mengatakan you kurang listening. Dan ketika kita diperhadapkan dengan firman Tuhan, ternyata ini juga yang Tuhan Yesus mau ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus mau kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman Tuhan yang tidak menemukan makna
inti daripada firman Tuhan itu sendiri. Tapi Tuhan Yesus mau kita supaya listening, masuk ke dalam kedalaman firman Tuhan itu seperti batu tadi Bapak Ibu. Batu ini adalah fondasi bagi rumah yang kokoh. Batu ini tidak diletakkan di atas tanah, tapi batu ini diletakkan di bawah tanah gitu ya. Tanah itu digali supaya batu itu ditempatkan dan kemudian bangunan itu diletakkan di atas batu itu. Artinya apa Bapak Ibu? Firman Tuhan itu sangat dalam seperti batu. Dan ketika kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman, maka kita perlu untuk menjadi pribadi yang listening, yang masuk ke dalam kedalaman itu, mencari kekayaan firman itu. Supaya apa? Tujuannya supaya apa? Supaya kita menemukan kehendak Tuhan di sana. Sehingga ketika kita menghadapi badai hidup, misalnya kesulitan di dalam ekonomi gitu ya. Kemarin ya sharing dengan Majelis Sisil setelah selesai besuk ya. Kata Majelis Sisil, Lose di tahun 2025 ini ya pergumulan kita adalah ini ya Lose kesulitan ekonomi gitu ya. Berdoa aja ya Lose supaya kita dicukupkan oleh Tuhan. Ya memang Bapak Ibu, ini adalah realita yang tidak bisa kita hindari. Tetapi apa yang harus kita lakukan di dalam realita yang kita tidak bisa hindari ini? Yang harus kita lakukan adalah engage dengan firman Tuhan itu. Bergantung kepada firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan itu mungkin kita akan dikuatkan. Mungkin tidak akan memberikan solusi. Tidak langsung ujuk-ujuk kita langsung kaya. Tidak langsung ujuk-ujuk ada duit. Tapi melalui firman Tuhan itu menguatkan kita ketika kita menghadapi kesulitan itu. Gitu ya. Nah, ini adalah kekayaan daripada firman Tuhan itu sendiri. Misalnya lagi Bapak Ibu, ketika kita berusaha untuk masuk ke dalam kedalaman firman Tuhan itu, kita mungkin diingatkan oleh Tuhan, kasihilah musuhmu. Apa itu arti dikasihi oleh musuh? Apakah hanya dengan baik-baik, senyum-senyum di depan musuh kita? Apa itu artinya dikasihi oleh musuh? Ya, kita berusaha menginternalisasikannya. Listening, apa yang mau Tuhan katakan melalui kata ini, kita mulai menyadari bahwa mengasihi musuh itu ternyata sangat sulit Bapak Ibu. Mengasihi musuh itu bukanlah hal yang mudah. Tapi di dalam kesadaran kita bahwa mengasihi itu bukan hal yang mudah, ada anugerah Allah di sana yang memampukan kita untuk mengasihi musuh kita. Karena kenapa Bapak Ibu? Hanya anugerah Allah, hanya pengampunan Allah lah yang berani, yang bisa menembus tembok kebencian yang ada di dalam diri kita. Tanpa anugerah Allah kita tidak bisa mengasihi musuh kita dengan sepenuh hati. Bapak Ibu, itulah sebabnya kita butuh anugerah Allah dalam hidup ini. Kita butuh kasih karunia Allah. Nah, bagaimana melakukan firman Tuhan ini? Setelah kita listening, bagaimana kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, memang kata kunci daripada teks kita adalah melakukan gitu ya, seperti yang ditekankan oleh Tuhan Yesus di dalam pasal sebelumnya, di dalam ayatnya yang ke-21. Tuhan Yesus itu mengatakan, bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kata kuncinya adalah melakukan kehendak Bapa. Tapi kita tadi menyadari bahwa untuk masuk ke dalam proses atau tahap melakukan itu bukan hal yang mudah. Untuk mendengar saja kita harus benar-benar listening, itu sudah menyita waktu kita. Apalagi melakukan. Lalu kita harus melakukan apa? Setidaknya kita harus melakukan 3 hal. Ya. Bapak Ibu, pertama, mendengar. Langkah melakukan firman Tuhan itu sendiri adalah mendengar. Dengar, bukan hearing, tapi listening. Firman Tuhan itu dengan benar. Kemudian merenungkannya. Dan memproses firman itu dalam hati kita. Mengaitkannya dengan realita kehidupan pribadi kita. Lalu kemudian menerapkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu, sebagai contohnya ya, dalam kehidupan pribadi saya gitu ya. Ketika saya masih di kampung, saya ingat pengalaman saya dengan keluarga saya. Jadi ada satu tetangga kami itu yang tidak suka dengan keluarga kami gitu ya.
bahkan ketidaksukaannya itu terekspresikan melalui sikap yang merugikan kami ya. Hampir setiap malam rumah kami itu dilempari batu. Bahkan ayam peliharaan mama saya itu diracuni gitu ya, lele papa saya dicuri, bahkan dagangan mama saya uangnya dicuri gitu ya. Dan pada suatu saat ketika orang ini ketahuan gitu ya, saya melihat bahwa papa mama saya itu tidak marah. Bahkan kalau di kampung kita kedapatan mencuri, kita akan dihukum gitu ya. Maksudnya misalnya ada dendanya, busnya babi atau beras gitu ya. Tapi mama saya memilih untuk tidak memberikan denda kepada orang ini, memilih untuk memaafkannya. Setelah saya kuliah dan di dalam singkat cerita di dalam satu obrolan dengan mama, saya iseng-iseng nanya, "Ma, gimana keadaan orang itu?" gitu mama. Mama saya mengatakan, "Sekarang kita sudah baikan gitu ya. Bahkan mama sering berkunjung ke rumah mereka gitu." Dan Bapak Ibu, saya cukup kaget ya mendengar respon mama saya ini gitu ya. Bahkan lebih kagetnya lagi ketika mama saya mengatakan kalau orang ini ternyata sudah sakit-sakitan, tidak bisa lagi mencari nafkah, sedangkan ia harus menghidupi anaknya yang masih kecil-kecil, dan terkadang mereka meminjam beras. Dan mama saya tidak meminjamkan beras, tetapi memberikan beras itu dengan sukarela gitu ya. Saya heran ya, kenapa mama saya bisa gitu ya berdamai dengan orang yang seperti itu, yang ngejahatin kami bertahun-tahun. Dan ketika saya menanyakan kepada mama, mama hanya mengatakan di dalam kesederhanaan mama saya ya, hanya mengatakan, "Ya Kak, kita juga manusia berdosa gitu ya. Tuhan aja mengampuni kita gitu ya. Ya, kita juga harus mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni kita." Saya juga heran kok mama saya bisa mengatakan hal seperti itu gitu ya. Mama saya hanya lulusan seorang SD ya, tidak belajar teologi, tapi mama saya berhasil listening gitu ya, menangkap apa maksudnya Tuhan gitu ya, mengasihi musuh itu seperti apa, tidak membalas mereka tapi mengasihi mereka, bahkan memberi untuk mereka gitu ya. Dari mama saya belajar ya untuk listening gitu ya terhadap firman Tuhan itu penting. Listening terhadap firman Tuhan itu adalah langkah untuk melakukan firman Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, memang melakukan firman Tuhan itu tidak mudah. Kalau mudah, kenapa Tuhan Yesus menekankan hal ini berulang-ulang, melakukan, dan melakukan gitu ya. Ternyata yang Tuhan Yesus lihat bukan hanya iman kita, tetapi bagaimana kita menghidupi iman itu melalui perbuatan kita setiap hari ketika kita berelasi dengan sesama kita atau berelasi dengan mereka yang berbeda dengan kita. Dan hal ini selaras dengan apa yang Yakobus katakan di dalam pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa berelasi dengan Tuhan itu hak istimewa, kita dipanggil untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya berjalan bersama dengan Tuhan? Ya dengan merenungkan firman itu, membaca firman itu, mendengar firman itu dengan listening, dan kemudian melakukannya. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa melakukan kehendak Allah itu sendiri. Nah Bapak Ibu, kita tidak bisa melakukan kehendak Allah karena kita adalah manusia berdosa. Kita bersyukur karena kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan lah yang memampukan kita untuk mendengar dan melakukan firman-Nya. Sebab itu kita perlu bergantung di bawah kasih karunia Tuhan. Meminta hari demi hari supaya Tuhan memberikan kita kerinduan untuk mengenal Tuhan di dalam firman-Nya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk sekali lagi memikirkan iman kita, identitas diri kita di hadapan Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita? Sudahkah kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita? Dasar di dalam kita melakukan pekerjaan kita, dasar di dalam kita berelasi, dasar di dalam kita melayani. Mari kita berdoa.